Shalom, Amang, Inang, Opung, kakak, adik, semuanya. Wah, tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Begitu juga dengan sekolah minggu. Natal tahun ini ada yang baru loh. Sekolah minggu akan menampilkan film dengan tema Natal keluarga dengan judul Living Out Loud yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 2. Film ini merupakan film perdana sekolah minggu yang menceritakan tentang kehidupan keluarga Kristen dalam menghadapi kehidupan saat pandemi. Film ini diperankan dan diproduksi oleh sekolah minggu loh. Nah, untuk mendukung kegiatan ini, kami menjual beberapa merchandise film. Ada kaos untuk ukuran dewasa dan juga kaos untuk ukuran anak-anak. Wah, seru ya jika kita bisa pakai baju samaan dengan mama, papa, adik, dan kakak. Merchandise lainnya ada tas dan gelas mug dengan desain yang menarik. Amang dan Inang juga bisa berpartisipasi dalam sponsorship. Kami menyediakan iklan tipe A, iklan tipe B, dan juga iklan tipe C. Mari semua kita dukung Natal Sekolah Minggu tahun ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah Sekolah Minggu, ibadah tanggal 7 November 2021. Nah, nama minggu kali ini adalah Minggu 23 setelah Trinitatis dengan tema Aku mau menyenangkan hati Tuhan, diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Nah, hari ini adik-adik gak sendirian, adik-adik ditemani oleh Kak Gaby dan ada Kak Mary. Yeay, shalom adik-adik. Dan juga ada Kak Adet. Halo, shalom adik-adik semuanya. Dan pemusik kita hari ini adalah Bang Davi. Nah, adik-adik, sekarang kita mau ice breaking dulu supaya adik-adik lebih semangat. Kak Gaby undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Tanganku ke Depan di medley dengan Happy Ayaya. Pakai gaya ya adik-adik? Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Nyanyikan lagu Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Dia jadi kenangan, malah jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Dia jadi kenangan, malah jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik udah semangat belum ya? Kalau Kak Gaby sih udah semangat. Kalau Kak Mary? Wow, semangat sekali. Semangat banget. Kalau Kak Adet? Wah, semangat banget. Semangat banget ya adik-adik. Untuk membuka ibadah kita angkat lagu pujian hari ini, Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan sesama manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, sekarang mari kita dengarkan dan kita baca nats epistel buat kita di minggu hari ini yang akan dibawakan dan dibacakan oleh guru-guru kita sekolah minggu. Mari kita dengarkan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan baca epistel kita. Adik-adik persiapkan Alkitabnya. Kita akan baca epistel kita pada hari ini dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Kak Gaby baca ayat ganjilnya, adik-adik baca ayat genapnya ya. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman akan kebinasaan orang-orang fasik. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa nih kira-kira adik-adik yang minggu ini sudah bantuin mama dan papanya? Coba angkat tangan. Nah, kalau adik-adik yang suka dengerin atau nyanyiin lagu firman Tuhan, siapa nih? Nah, kalau adik-adik yang tetap setia berdoa, siapa ya? Coba angkat tangannya. Nah, wah, ternyata banyak banget ya Kak Adet, Kak Mary. Wah, hebat banget. Nah, sekarang sebelum mendengarkan firman, kita akan mendengarkan cerita dari teman kita, Ronaldi Boru Pasaribu. Tapi ceritanya tentang apa ya Kak Adet? Nah, kita akan mendengarkan cerita adik kita ini yang baru sembuh dari penyakit, dan ternyata sekarang dia memiliki semangat yang tinggi untuk mengharumkan atau menyenangkan hati Tuhan. Penyakit apa ya Kak Adet ya? Kak Adet Ronaldi ini? Oh, kalau nggak salah mungkin sekitar cancer Pak, cancer darah gitu ya, atau Cancer darah ya. Nah, Tapi Kak Adet kita ini pasti udah sering berobat ya? iya, Iya, sudah Kak sering Adet ya. berobat, berjuang, Waduh. mama, papanya, semua keluarganya. Tapi ternyata mujizat Tuhan ada, Akhirnya sehingga sembuh. boleh sembuh. Wah, puji Boleh. Tuhan sekali Betul, ya. sekali. Oke. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan kesaksian dan khotbah,
kita mau angkat lagu pujian dari buku MD Holland dan Dana. Bang David, musiknya. Minggu HPKBP Kebun Jeruk. Saya mamanya Ronauli. Nama saya Veronica Boru Pasaribu. Ini namanya siapa? Oi. Ronauli Boru Pasaribu. Ya, kami mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, Uli sudah selesai pengobatan setelah berjalan 2 tahun 5 bulan. Jadi teman-teman, Uli ini awalnya itu pada tanggal 10 Mei 2019, Uli itu sakit kanker darah, leukemia. Ya, leukemia, dan di situ kami mulai pengobatan di RSCM. Kami awalnya itu memang sangat berat kita jalanin, tapi dengan berjalannya waktu kita minta pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam pengobatan Uli. Kita berharap pada Tuhan, tidak putus-putus berdoa. Kita berdoa supaya Ulinya sembuh. Puji Tuhan bisa dilaluin dengan baik. Selama 2 tahun 10 bulan Uli menjalani kemoterapi, pengobatan. Uli makan obat setiap hari ya? Terus disuntik-suntik terus ya? Sakit ya? Enggak, Uli ngerasa nggak sakit karena Tuhan Yesus selalu menguatkan Uli, ya. Jadi puji Tuhan, pengobatan Uli sudah selesai selama 2 tahun 5 bulan, protokolnya sudah selesai, dan sekarang Uli tinggal kontrol selama sebulan sekali, gitu. Tapi tetap masih cek darah. Uli kondisinya baik, sehat. Ini semua karena kebaikan Tuhan ya nak ya. Karena kebaikan Tuhan, semua bisa kita lalui, prosesnya bisa kita lalui. Nah, protokolnya sudah selesai, dan sekarang Uli tinggal kontrol selama sebulan sekali, gitu. Tapi tetap masih cek darah. Uli kondisinya baik, sehat. Ini semua karena kebaikan Tuhan ya nak ya. Karena kebaikan Tuhan, semua bisa kita lalui, prosesnya bisa kita lalui. Nanti ada beberapa foto Uli waktu masih sebelum sakit, Uli pada saat jalani kemoterapi, sampai sekarang Ulinya sudah sembuh, sudah sehat seperti ini. Ya, yang penting teman-teman, kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita harus selalu berdoa. Kita selalu percayalah, mujizat Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Uli, kita nyanyi yuk. Ya. Pada saat di rumah sakit, lagu yang menguatkan kami selalu nyanyi ini. Kita nyanyi yuk. 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini ada
berkat untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, kaya hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saat nantiku kan berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih buat teman-teman sekolah minggu HKBP Kebun Jeruk yang 2 tahun 5 bulan yang lalu sudah selalu mendoakan kami, dan waktu itu pernah juga guru-guru sekolah minggu datang ke rumah sakit untuk membesuk Uli. Terima kasih. Doa kita dijawab Tuhan, tapi ya tetaplah selalu mendoakan Uli karena dia baru akan dinyatakan bersih setelah 5 tahun nanti ke depan. Jadi Uli masih harus kita jaga, doakan Uli sehat selalu. Uli sekarang sudah sekolah, sudah TKA di Sekolah Sang Timur. Ya teman-teman juga selalu sehat. Ya, Tuhan memberkati. Dadah. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, Dialah yang memelihara hatimu juga pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, ambil Alkitabnya dan mari kita buka yang menjadi nats khotbah di minggu hari ini, yaitu dari Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. Demikian isi daripada firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kalau kita mau menerima kemurahan Allah, maka adik-adik sekolah minggu, mari kita dengarkan nasihat firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kita harus melakukan ibadah yang sejati. Rasul Paulus dengan jelas menuliskan apa itu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mengapa mempersembahkan tubuh? Karena selama kita hidup di dunia ini, tubuh kita inilah yang seringkali berbuat dosa. Tubuh kita inilah yang sulit kita kendalikan. Tubuh kita inilah yang paling sulit diajak untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Maka tidak heran jika Tuhan menasehatkan kita semua supaya kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul Paulus menasehatkan bahwa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, yaitu harus mengalami perubahan oleh pembaharuan budi. Berubah dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Artinya berubah menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Jika akal budi kita tidak mengalami perubahan, kita belumlah bisa menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sekarang yang sangat perlu kita garis bawahi adalah akal budi kita haruslah mengalami pembaharuan ke arah yang lebih baik. Supaya apa? Supaya kita berbeda dengan dunia ini. Adik-adik sekolah minggu, dua hal yang Inang sebutkan tadi, tubuh kita dan akal budi kita haruslah diarahkan sepenuhnya kepada Allah supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu mengajari kami supaya kami menyenangkan hati Tuhan, yaitu melalui kami mempersembahkan tubuh kami, tangan kami, mata kami, mulut kami, kaki kami, semuanya tubuh kami ini kami persembahkan kepada Tuhan supaya kami pergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan firman-Mu juga mengajari kami supaya itu semua menjadi ibadah kami yang sejati. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkati kami untuk melakukan firman-Mu supaya kami anak-anak sekolah minggu beserta keluarga kami, ayah kami, ibu kami, adik, abang, kakak kami, supaya kami selalu ingat untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, ampuni segala dosa kami, supaya kami tetap bisa melanjutkan hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah kami, inilah doa kami. Kami sampaikan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teks lagu penutup. Nah, setelah adik-adik mendengar firman Tuhan, kita boleh ambil intinya bahwa adik-adik harus menyenangkan hati Tuhan, baik dalam perkataan perbuatan adik-adik setiap hari. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita angkat lagu pujian menyenangkan.
Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah Minggu. Nah, Natal kali ini ada sesuatu yang baru nih adik-adik. Sekolah Minggu akan memproduksi dan menayangkan sebuah film dengan judul Living Out Loud. Nah, film ini diambil dari tema ayat, yaitu dari 1 Yohanes 1 ayat 2. Nah, film ini diperankan oleh beberapa anak sekolah Minggu dan juga diproduksi oleh guru-guru sekolah Minggu dan juga tim kreatifnya. Nah, adik-adik yang sudah mengirimkan liturgi, adik-adik juga akan tayang di film ini. Jadi, kita boleh sama-sama bersuka cita menyambut penayangan film ini. Salah satunya adalah adik-adik bisa membeli merchandise. Nah, merchandise-nya ada apa aja ya? Seperti yang ada di sini nih. Nah, ada kaos, ada mug, ada juga tas. Nah, seru banget nih kalau misalnya adik-adik bisa seragaman pakainya dengan mama, papa, adik, kakak. Tenang, semuanya ada ukurannya. Nah, untuk pemesanannya adik-adik bisa memesan melalui guru-guru sekolah Minggu. Atau kalau mau lihat langsung, adik-adik bisa datang di gereja bersama orang tua. Kita ada buka stand setiap selesai ibadah pukul 10 dan juga selesai ibadah pukul 17 sore ya. Adik-adik, yuk sama-sama kita bersuka cita menyambut Natal kita tahun ini. Dadah. Shalom adik-adik semua. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu firman Tuhan pada hari ini kita harus menenangkan hati Tuhan ya. Banyak cara untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Salah satunya adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, untuk kreativitas untuk kelas besar pada minggu ini, Kak Mary mau supaya adik-adik mempersembahkan pujian yang terindah untuk Tuhan ya. Tapi pujiannya ini bukan akapela ya, tapi dengan musik. Dan Kak Mary juga mau bersama keluarga ya. Jadi pujiannya bebas ya, judulnya bebas. Setelah itu nanti adik-adik bernyanyi boleh bersama kakak bersama adik atau keluarga ya, tapi diiringi oleh musik. Nah, adik-adik setiap kelas akan dipilih satu yang terbaik ya. Nanti yang terbaik akan
ditayangkan untuk setiap kebaktian sekolah minggu online ya. Oke adik-adik ya. Nah, persiapkan pujian yang indah untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, shalom.